Langsung saja karena waktu juga terbatas, Yap. saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya kalau kita bicara profesionalisme TNI dan kesejahteraan, saya kira untuk menuju semangat ingin profesional pasti. Tapi terus terang daya dukung untuk profesional sebagaimana mestinya masih cukup jauh. Kenapa? Karena ada berbagai pandangan. Pandangan yang pertama, sebagian orang mengatakan, kita aman-aman saja kok, kita tidak ingin perang kok, dan kita tidak sedang perang dan tidak ingin perang. Ngapain juga pakai ngelatih-ngelatih tentara, banyak-banyak, biayanya banyak, alutsisanya banyak. Nah ini saya kira ini pandangan yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan sosialisasi lebih baik. Pandangan yang kedua saya kira melihat bahwa memang kalau kita ingin aman, ingin tenang, maka bersiaplah untuk perang. Ini kan sebaliknya. Satunya kita sedang tenang, kita tidak akan perang dan tidak ingin perang. Satunya kalau mau tenang, ya harus siap perang. Nah, saya kira kita di Indonesia menganut pandangan yang kedua dari tentara kita, ingin kita arahkan untuk pandangan yang kedua. Kalau kita ingin tenang, perkuat pertahanan kita agar kita tidak tidak diganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Bang, kalau anggaran yang kita lihat di Kementerian Pertahanan yang cukup gede itu apa tidak menunjang profesionalisme keamanan kita, TNI kita, Bang? Gini, saya kebetulan ada angka nih ya, ada angka. Tentara kita sekitar 500 ribu ya, 500 ribu ya, kurang 400 sekian lah ya, total dari ketiga angkatan. Nah, tahun 2019 itu rencana kebutuhannya 250 triliun. Iya. 250 triliun itu hanya 0,9 dari PDB. Padahal kalau kita lihat Singapura itu sudah hampir 3% dari PDB. Amerika lebih lagi, 4, sekian kalau nggak salah. Pak Jokowi bercita-cita menjadikan 1,5% dari PDB. Ya? Sekarang kita itu baru 0,68 atau 0,7 lah sekitar itu dari PDB. Artinya 250 triliun ini tahun 2019 ini di APBN-nya hanya terdukung 121, separuh kurang. Oke. Tahun 2020 rencana kebutuhannya itu adalah 352. Sementara hanya terpenuhi 131. Nah mungkin karena ternyata nggak pernah terpenuhi, akhirnya udahlah ketika ngajukan diturunin aja lah, toh juga nggak akan terpenuhi. Tahun 2021 itu rencana kebutuhan itu kira-kira diirit-irit seirit mungkin itu. Menjadi 337,094 triliun dan akhirnya terpenuhi hanya 136. Artinya memang sangat jauh. Jika 337 itu terpenuhi, maka itu baru hampir 0,9 dari PDB. Masih jauh. Negara-negara kayak Amerika itu tinggi sekali. Tetangga kita, Malaysia, itu sudah 2, sekian persen dari PDB. Artinya, kalau kita mengatakan negara kita kok anggarannya besar sekali, ya kita bandingkan dengan negara yang lain. Nah, itu maksudnya kan gitu. Kita membandingkan dengan kekuatan kita, Bang, bukan kekuatan luar gitu. Bukan begitu. Keuangan negara kita. Bukan begitu, kan ini sama aja. Kekuatan mereka segitu itu, tapi karena persentase kan bukan masalah ini ya. Bukan masalah kita kuat, mereka nggak kuat, bukan. Kecuali kalau besarnya segini, nah ini berapa persen, kan gitu. Karena kita dasarnya persentase, proporsional persentase, saya kira tidak mencerminkan kita gede banget, kekuatannya masih sedikit. Enggak, ini persentase dari kekuatan negara kita. Itu ya. Akhirnya, walhasil, dengan 136 triliun ini, atau yang kemarin 131 triliun itu untuk ini ya kebutuhan dasar tentara, prajurit, lauk pauk itu baru di angka 60.000 per hari. Bayangkan, 60.000 per hari di Jakarta nggak bisa buat makan.
ya kan? Bisa jadi satu kali makan 60.000. Tapi ini buat prajurit adalah 60.000 untuk sehari. Bisa Iya, iya. dibayangkan, kan? Bisa dibayangkan. Oke, nanti mungkin ada yang mengatakan, kalau gitu jangan belanja alutsista dong. Nah, belanja alutsistanya juga hanya kecil sekali. Hmm. Hanya sekitar 20 sekian triliun, Hmm. sekian persen dari total kebutuhan yang sangat besar. Hmm. Karena memang sekali lagi pandangan kita adalah agar kita bisa hidup tenang, bisa menggetarkan musuh-musuh yang mencoba mengganggu Indonesia adalah memperkuat pertahanan kita. Hmm. Itu pandangan yang sudah diambil saya kira oleh Ya, para pendiri bangsa pun seperti itu. ya, Lihat awal-awal TNI berdiri, kita dengan gagahnya Pak Soekarno beli pesawat yang ya. mungkin waktu itu hanya dimiliki oleh negara-negara besar kan. Besar ya. Nah, jadi kalau berbicara tentang profesional itu artinya bisa melaksanakan semua tugas pokok dan fungsi dengan peralatan yang optimal. Kita nggak ngomong peralatan maksimal lah. Iya, Peralatan yang optimal ya. optimal agar ketika dia menjalankan itu tidak malah mencederai dirinya sendiri. Sekarang coba bayangkan, kalau kemudian terjun dengan parasut seadanya, akhirnya kemudian jatuh. Tentara yang dididik sekian lama, atau mungkin taruna yang dididik sekian lama, Iya, perwira menengah yang dididik sekian lama, tiba-tiba jatuh hanya karena parasut yang tidak iya, memadai. Itu iya. contoh. Dan artinya berbagai hal. Ketika rencana Bang, kebutuhan ini, ya. Bang, sorry Bang. Tapi Ya. kan ini melihat kekuatan anggaran kita, Bang. Mungkin pemerintah Pak Jokowi itu butuh apa ingin mewujudkan cita-citanya atau keinginannya tadi. Tapi kan dari postur anggaran kita harus dilihat juga kekuatannya, Bang. Ya sekali lagi, kalau kita mau mau berbicara seperti itu, kalau kita juga konservatif kok melihat kalau dipenuhi kebutuhan, total kebutuhan itu hanya nggak sampai 1% dari PDB, sementara negara tetangga kita sudah 3,%, ya kan? Artinya keberpihakan juga, Bang. Ya itu dia masalahnya. Mungkin beliau lebih memprioritaskan infrastruktur atau yang lain itu daripada ini, bisa jadi. Tapi beliau sendiri bercita-cita di awal jabatannya itu untuk mengejar ke 1,5%. Wah, kalau 1,5% dari PDB cukup lumayan itu. Tentara kita jadi, sekarang bayangkan, tentara itu, ini darat misalnya ya, seragam itu 1 tahun ganti satu. 1 setahun ya. 1 tahun. Bahkan di beberapa tempat ada yang apa namanya seragamnya itu 3 tahun 2. Hmm. Nah, di beberapa kesatuan ya. Iya, Sekarang iya. bayangkan kalau misalnya padahal mereka kan memang latihannya di lapangannya seperti itu ya, Hmm. ya kebayang. Ini dari aspek seragam ya. Hmm. Belum nanti kalau kita cek pesawat terbang yang milik angkatan darat penerbat itu jumlahnya banyak, tapi nggak punya dana untuk biaya untuk pemeliharaan perawatan. Yang bisa terbang sebenarnya berapa sih? Ya Hmm. saya tidak bisa sampaikan di sini. Oke, oke. Artinya jangan sampai alutsista yang kita gembor-gemborkan itu yang ada sekarang itu mencederai juga ya, Bang. Iya, sekarang bayangkan ketika jatuh kemudian ada beberapa prajurit terbaik kita Iya. meninggal. Untuk mendidik penerbang itu butuh sekian latihan, sekian Jam terbang lama ya. itu. Dari sekian angkatan udara hanya sedikit yang jadi penerbang. Contoh misalnya, penerbang fighter, ya penerbang pesawat fighter itu satu angkatan Akmil itu paling hanya 3-4 orang gitu. Nggak lebih dari 10 yang bisa sampai penerbang fighter gitu. Hmm. Artinya jangan sampai kemudian pemeliharaan perawatan mencederai orang yang sudah memang fisiknya bagus, kecerdasannya bagus, kualifikasinya bagus, terlatih dengan baik, biaya Iya, iya. pelatihnya juga mahal, tiba-tiba jatuh. Saya mau cerita sedikit, Mas Ruslan. Iya, iya. Jadi Silakan, waktu Bang. ada F-16 itu jatuh di mana? Di Batam, ya, ingat ya, Iya, beberapa iya. waktu yang lalu ya. Coba bayangkan, ketika dia kepleset itu karena ada angin dari samping itu, maka kemudian dia kan kemudian kepleset dan jauh itu. Iya, iya. Dia kita tanya pada pilotnya, kebetulan saya ketemu dengan pilotnya. Saya tanya, Hmm. kenapa Anda tidak lepaskan kursi pelontar Anda itu? Dia bilang Iya. begini, Pak, kursi ini normal, sudah pasti bisa dilempar.
tapi saya lebih baik mati memegang pesawat ini karena dibeli dengan uang rakyat daripada saya selamat tapi pesawatnya hancur. Dan akhirnya dengan berbagai upaya, akhirnya hanya rusak sedikit lah dengan berbagai upaya. Padahal kalau mau dia hijack di atas, dilepas ininya, ketika masih ini dia selamat. Ya, itu contoh betapa kata dia Bang ini Haris, berapa miliar. apakah abang ingin mengatakan keinginan atau janji pemerintah Pak Jokowi itu cuma di ucapan doang, yang realisasi yang abang bilang tadi 1,5% itu? Ya mungkin gini, kan akan ada banyak prioritas. Nah, kenyataannya rencananya beliau akan mengejar 1,5% sampai sekarang belum. Ya saya tidak ingin mengatakan janji-janji doang karena kebetulan kenyataannya meningkat. Dari tahun 2017 kan hanya 0,5. Sekarang sudah 0,7 sekian lah, 0,7 sekian itu. Ya meningkat, tapi 0, terus itu belum sampai 1,5 gitu. Iya. Oke Bang, itu soal proporsionalisme. Kalau kesejahteraan Bang, gimana Bang? Kesejahteraan saya kira paling gampang itu adalah melihat dari dasar, yaitu uang lauk pauk. Uang lauk pauk itu sehari-hari kelihatan lah. Artinya nanti gaji kan akan menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan. Uang lauk pauk itu mau jenderal, mau ini kan kalau uang lauk pauk tentara sehari sekian ya sama sekian. Bahwa kemudian perwira tinggi ada tambahan tunjangan macam-macam, iya. Gitu. Tapi kan uang lauk pauknya tidak akan berubah. Bukan karena kemudian perwira makannya sehari lebih banyak. Bisa makan lebih banyak karena menggunakan tunjangan yang lain dimakan kan gitu. Uang lauk pauk hanya 60.000. Dari 2016 saya ingat sekali, saya memperjuangkan di angka 85, 100, bahkan kita gaspol istilahnya, kita dorong agar 125 sehari. Tapi kenyataannya masih di angka seperti itu. Oke, kita mau bicara agak realistis nih ya. Uang yang segitu. Ya. Sekarang kalau kita lihat, tentara sudah sangat profesional. Dulu ketika sebelum reformasi itu kan tentara bisa jagain tempat-tempat macam-macam itu, tempat hiburan atau tempat apa bisa jagain dapat tambahan. Ini saya ngomong realistis ya. Sekarang kan enggak. Sekarang kembali ke barak. Sudah cita-cita reformasi untuk mengembalikan tentara ke barak ya saya kira sebagian besar sudah terwujud, ya kan? Nah, menurut saya dengan uang lauk pauk segitu ya jauh dari sejahtera. Itu baru dari sisi makan. Dari sisi yang kedua, saya ingin bertanya nih kalau soal contoh kecil ini uang makan lah, uang lauk pauk ini. Kalau DPR sendiri sudah mendorong, sudah setuju, tentu juga TNI oke gitu. Lalu siapa yang menghambat Bang? Yang belum setuju Menteri Keuangan. Karena itu kan berdampak dengan gaji yang akan semakin besar kan. Oh ya siapa lagi? Yang Menteri Keuangan lah. Kalau tentaranya ngajukannya bisa jadi sehari 200.000 juga mau sekali ngajukan segitu. Kita dukung. Dan akhirnya kan kenyataannya segitu. Ini baru insya Allah mau naik 70.000. Tahun 2021 mau naik 70.000. Ya. Ya artinya ya Mas Ruslan sendiri bisa nggak sih hidup makan di Jakarta dengan sehari 70.000 itu? Iya. Ya, berat kan? Apalagi kalau yang di Papua yang tingkat kemahalannya tinggi sekali. Iya. Jangan dikira yang mahal Jakarta, yang mahal malah di Papua. Yang sekarang lagi rame di sana isunya Bang ya. Iya. Bang, tapi ke Papua Bang, yang ingin saya tanya Bang. Kalau konteksnya undang-undang atau kita bandingkan komparasi dengan TNI di global, tentara di dunia, seperti apa dan bagaimana TNI yang profesional dan sejahtera itu Bang? Gini, saya bicara profesional dulu, misalnya nih, tentara, kita ambil contoh yang relatif ya ideal lah menurut kita, tentara Amerika. Mereka ketika peralatan tidak standar, mereka nggak mau jalan. Tapi kalau kita demi bangsa dan negara,
Jalan. Nyawa saya bertaruhkan gitu ya. Iya, nyawa saya pertaruhkan. Kalau tentara Amerika mana mau, itu kan gitu. Helm. Mereka kalau nggak dilengkapi dengan night vision segala macam nggak jalan. Lah kita, helm kita masih helm baja yang kalau dipakai itu kepalanya lama-lama ya berat kan, helm itu tentara itu. Ya seperti itu. Kita belum bisa memberikan. Sementara helm-helm yang bagus-bagus itu ada expire date-nya. Kan ada expire-nya itu. Iya, ya begitulah, itu contoh. Jadi kalau soal profesional tentara kita, pinginnya profesional, tapi dananya belum terdukung. Sejahtera tadi gimana, Bang? Sejahtera kembali kan sebenarnya standarnya berapa kalori sehari kan gitu. Saya lupa angkanya, tapi masih jauh sekali. Ya akhirnya kan karena kalorinya tidak terdukung, kebutuhan kalorinya tidak terpenuhi, akhirnya kan olahraga mestinya push up kuat 100, hanya kuat 50, kan gitu. Akhirnya ketika lari kuatnya hanya sekian. Misalnya latihan 3 jam sudah ngantuk, misalnya ini, ya itu dampaknya pasti ada lah. Itu. Ya. Kalau kita lihat tentara Amerika tegap-tegap, sterek-sterek, karena memang ya asupan kalorinya cukup, kan gitu. Dampaknya itu. Kalau istilah kampung kita mungkin, Bang, kalau mereka sebelum terpenuhi gizinya nggak mau juga ke lapangan gitu ya. Iya, betul. Oke, Bang. Pertanyaan lain, Bang. Ya. Pengamatan Abang lihat sendiri, yang Abang sudah lama di parlemen, sudah 2 periode ini membidangi pertahanan kita. Sudah sampai di mana, Bang, reformasi sektor pertahanan, reformasi militer kita, Bang? Sudah sampai di mana perjalanannya, Bang? Reformasi militer kita. Wah, kalau reformasinya sudah, kan gini, tuntutan reformasi itu yang paling mendasar kan tentara kembali ke barak. Ya. Yang paling mendasar. Saya kira sudah hampir 100% lah tentara kembali ke barak. Lihat aja, kalau misalnya nih, tadi disampaikan, ketika ada bencana alam, tahu nggak? Ketika ada bencana alam, dia di BKO-kan. Jadi di bawah komando polisi yang di lapangan, yang memang urusan itu, atau BNPB. Dia diperintah aja. Termasuk makannya juga disiapkan mereka. Iya. Ya gitu. Jadi artinya, ya ini saya katakan ini reformasi benar. Ya. Kalau pertanyaan yang soal reformasi itu saya sambungkan, kan sekarang ini ada juga ribut-ribut bahwa ada TNI aktif yang dikasih jabatan juga di BUMN, dan ini mendapat penolakan terutama dari akademisi dan pengamat nih, Bang. Ya bukan cuma akademisi dan pengamat, saya juga menolak karena Undang-Undang TNI belum ada revisi. Undang-Undang TNI kan hanya 10 bidang. Jalan kalau gitu. Begini, bukan reformasinya belum jalan, reformasi sudah jalan, tapi mungkin ada upaya untuk kembali ke ini kan, memerankan lagi kan. Ya, mestinya Bang? Soal gimana? Mestinya harus dirubah dulu Undang-Undang TNI-nya. Kan gitu. Tempat-tempat mana? Contohnya ini ya, contohnya. Tapi ini masuk akal buat saya. Iya. Misalnya di Kementerian Kemaritiman, ini bukan karena menterinya Pak Luhut ya dulu, bukan ya. Di Kemaritiman, ketika dia ada di operasi laut, KKL misalnya ya, KKL, ada pencuri ikan. Iya. Pencuri ikan. Kemudian ketika dia tidak ada sama sekali tentara aktif, ya dilatih dari orang sipil, ya satu mentalnya pasti berbeda dengan tentara yang angkatan laut. Saya kira di sini perlu, ya di sini perlu. Di Bakamla misalnya, Badan Keamanan Laut itu, kalau tentara aktif nggak boleh, bagaimana mungkin kan gitu? Ya. Nah yang begini-begini ada hal yang mestinya memang boleh, dan saya mendorong. Tapi kalau tempat-tempat yang tidak ada hubungannya, ya nggak jangan lah. Kayak BUMN gitu ya? Iyalah. Mungkin kalau kemaritiman, menteri kelautan perikanan masih mungkin ya, Bang ya? Iya, masuk akal lah. Artinya saya mendorong untuk yang ini. Gitu. Tapi kan itu tadi yang saya bilang, Bang, ini kelihatan ada cawe-cawe jenderal aktif ini, double jabatan dengan di BUMN yang tidak ada sanksinya dengan keamanan. Itu saya nggak setuju. Itu saya nggak setuju. Dan kebetulan sampai hari ini revisi belum ada.
Sehingga ya saya patokannya Ya, tapi undang-undang. DPR tidak setuju, udah kejadian, Bang. Ya, ya gimana ya? Karena mereka nggak melapor ke kita kan itu. Karena itu kan penunjukan langsung dari Menteri BUMN ya, tidak ada Nah persetujuan itu DPR ya. dia, itu dia. Oke, Bang, ini yang pertanyaan dari Rian Koko sebenarnya sama dengan pertanyaan yang saya susun soal apa keberadaan tentara kita yang di Papua, Bang, masih pro kontra ya, Bang, sampai sekarang ya, karena masih ada yang menolak sebetulnya nggak usah ada lah. Saya bacakan nih. Selamat siang, Bang, tolong dibahas soal pendekatan pemerintah di Papua. Apakah menambah organisasi teritorial di Papua konstruktif? Dulu Dewi Fungsi ABRI, sekarang multifungsi Polri. Benarkah? Oh, ini dua pertanyaan. Tapi pertanyaan yang pertama tadi, Bang, soal di Papua, Bang. Gini, di Papua saya kira begini. Kalau urusan Papua saya kira ada dua pandangan. Pandangan yang pertama ini murni gangguan keamanan. Yes. Ya kalau dia kaitannya penjambretan, perampokan itu keamanan. Yeah. Tapi kalau sudah upaya disintegrasi berarti upaya masalah kedaulatan, kan gitu. Ya, saya kira batasannya sangat tipis. Batasannya sangat tipis, sehingga saya sarankan kepada tentara, kalaupun ada dikirim ke sana harus hati-hati. Karena jangan sampai nanti bukannya menjernihkan permasalahan, tapi malah memperkeruh. Saya juga tidak mau. Saya kira lebih baik pendekatan persuasif itu. Jangan pendekatan militer, tentara itu, ya agar dialog lah, dialog. Saya kira mereka ketika dialog dengan baik atau mengaktifkan apa namanya teritorial militer yang ada di sana, Kodim, Koramil, Korem yang ada, untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Artinya tidak perlu ada penambahan dari luar Papua, Bang. Menurut saya tidak perlu. Yang menjadi pandangan tanda kutip negatif tokoh-tokoh Papua itu, Bang, ada penambahan terus pasukan. Saya kira tidak perlu, ya. Saya kira tidak perlu. Ya, hanya saya kira harus mengidealkan sebuah Koramil. Karena gini, Koramil Kodim itu satuan tentaranya itu bisa dilakukan pendekatan berdasarkan intensitas ancaman, luas wilayah juga, kan gitu. Kalau misalnya ada kecamatan yang luasnya hanya satu desa di Papua, itu, ya tentunya jumlah personelnya harus berbeda dong, kan gitu. Yes. Kalau di sini hanya satu desa di sana, ya cukup misalnya berapa orang, misalnya 20 orang. Tapi kalau di sana satu Koramil itu wilayahnya 20 kali kecamatan sini, ya tentunya jumlahnya juga harus lebih banyak, gitu loh. Jadi saya kira tentara yang dikirim ke sana lebih pada memaksimalkan jumlah yang semestinya untuk mengcover satu wilayah itu. Oke, bukan yang seperti sekarang yang seolah-olah ada penambahan gitu ya, pasukan dari luar gitu, bukan dari Kodim. Ya, saya kira itu nanti bisa jadi memperkeruh suasana ya. Lebih baik kuatkan Kodim, kuatkan Koramil, lakukan pendekatan melalui babinsa yang ada, Korem itu diberdayakan, ajak masyarakat bersama-sama. Saya kira itu justru jauh lebih efektif daripada beradu kekuatan. Ya, oke Bang. Sebelum pertanyaan saya, ini masih di pertanyaan dari Rian Koko tadi sebelum. Dulu Dewi Fungsi ABRI, sekarang multifungsi Polri, benarkah katanya? Saya nggak mau komentar tentang Polri. Bukan bidang saya. Ya, soal Dewi Fungsi ABRI-nya masih jalan nggak, Bang? Oh, nggak ada. Karena dia kalau mau masuk politik kan harus keluar, ya kan? Iya kan? Kalau dulu kan bupati rata-rata tentara, ya kan? Yeah. Sekarang kalau mau tentara boleh, tapi keluar dari tentara, kan gitu. Orang DPR aja suruh mundur kok. Tapi yang sekarang ya Bang, udah bisa masuk di BUMN ya? Nah ya itu kan permasalahannya kan bukan di peraturannya kan, berarti ada nggak tahu mensiasatinya seperti apa itu, gitu. Apakah cuti dulu, bisa jadi kan, atau apa? Tapi aturannya jelas belum masuk, gitu. Oke, Bang, sebelum kita ke penanya lain, Bang. Ya.
Saya ingin bertanya soal soal kepemimpinan di Polri, Bang. Itu Ya. kan udah 6 bulan ya kalau nggak salah saya. Ada isu penambahan wakil panglima, Bang. Katanya Perpresnya sudah Di ditandatangani. TNI ya, di TNI Di ya. TNI ya Tadi. benar, di TNI. Ya, di TNI ya. Itu kalau informasi dari parlemen udah sampai di mana tuh Perpresnya, Bang? Katanya sudah ditandatangani, tinggal orangnya nggak bersedia gitu. Wah, saya belum dengar malah ini. Gimana, Bang? Ya belum ada nyatanya. Ya saya anggap belum ada. Kan saya juga nggak tahu Perpres itu di mana. Kepres itu di mana. Ada apa enggak. Kan Tapi gitu. di Komisi 1 nggak pernah dibahas, Bang? Nggak pernah. Belum pernah ada usul untuk menambah wakil panglima. Belum pernah ada. Jadi sekedar surat mengusulkan untuk ini itu, intinya akan muncul wakil panglima, belum ada. Sama sekali. Sekedar rumor ketika rapat pun belum ada. Belum ya? Belum. Misalnya sounding aja belum ada. Berarti cuma isu di internal istana ya, Bang ya? Nggak tahu itu. Silakan dicek aja sendiri. Oh, wartawan kan pinter ngecek. Kabarnya sudah ada, tapi yang mau ditaruh di situ kagak mau gitu. Oh gitu, keren banget. Bang, oke Bang. Satu lagi pertanyaan saya sebelum ke teman-teman peserta nih. Marsikal Hadi Cahyanto kan sebenarnya masih lama ya Bang ya, November 2021 ya. Ya. Tapi dengan pengangkatan TNI AU, Kepala Staf TNI AU dan AL kemarin, isu penggantian Panglima semakin hangat, Bang. Saya ini nggak bicara nama, Bang. Saya ingin bicara urutan aja sebenarnya, walaupun tidak ada undang-undang yang firm soal itu gitu. Ya. Gimana, Oke, Bang? begini. Yang pertama bahwa urutannya seperti apa memang pernah terjadi, nggak urut lagi. Jadi setelah masa kepemimpinan Pak SBY itu kan urut ganti gitu loh. Jika mengikuti ini, mestinya habis Pak Muldoko bukan Pak Gatot. Ya. Karena darat-darat kan gitu. Setelah Pak Gatot udara. Mestinya setelah udara laut kan gitu. Yeah. Nah ini saya nggak tahu siapa yang mau diajukan. Yang jelas Kasal sudah baru, ya kan? Yeah. Kasau sudah baru. Kalau udara lagi kayaknya nggak mungkin. Yeah. Udara lagi nggak mungkin. Kan kalau melihat proporsionalitas jumlah prajurit itu ada yang mengusulkan atau menyampaikan ya habis udara darat, kemudian laut darat lagi, gitu loh. Karena memang jumlah prajuritnya darat 2 kali jumlah itu semuanya gitu. Jadi 50-60% jumlah tentara kalau nggak salah darat, 40% dibagi 2 laut dan udara itu. Jadi ini juga rada masuk akal kalau habis udara darat, kemudian laut darat, nanti udara darat lagi gitu. Itu masuk akal dari sisi jumlah personel. Gitu. Kalau dari sisi Pak Hadi Cahyanto memang sudah hampir 5 tahun ya dia jadi panglima. Saya kira ini panglima yang terlama, saya kira. Paling lama. Ya kalau misalnya ada isu pergantian buat saya ya nggak aneh karena udah 5 tahun gitu. Iya. Jadi kalau darat siapa Bang? Ya kalau darat yang bintang 4 ada sekarang kan cuma ada 1. Iya. Pak Andika. Kan bintang 4-nya kan cuma ada 1. Iya, di TNI ada ya. Iya. Tapi beliau pensiunnya kapan, Bang? Nggak apa lah, Bang, ini pertanyaan selanjutnya, Bang ya? Ya. Yang ini masih yang Abang sampaikan tadi soal penambahan proporsional tadi. Ya. Kastam di Papua sudah menyampaikan Kodam Cendrawasih usulkan penambahan 14 kodim. Ya. Gimana Bang? Pandangan Abang dari parlemen? Jadi begini, kodim itu basisnya kan kabupaten, ya. Memang di sana itu masih rangkep-rangkep. Maksud Abang satu kodim itu beberapa kabupaten? Iya. Di sana masih seperti itu, gitu loh.
Makanya kita yang dorong, ya satu kabupaten satu kodim lah, gitu. Karena rangkap-rangkap. Dan kemudian beberapa kodim itu satu korem. Di sana kan cuma ada satu ada satu korem atau berapa ya? Itu. Jadi masih jauh memang dari apa namanya kebutuhan standar. Nah, karena jauh dari kebutuhan itu, sementara mungkin bagi Panglima mengirim tambahan. Yang sebenarnya tambahan itu kalau dibentuk struktur kodim setiap kabupaten, itu ya mungkin juga kurang dari yang ditambahkan sekarang. Gitu. Sama aja gitu ya, peserta tambah apanya, aja. anggotanya dan anggarannya juga Bang ya? Nah itu masalahnya kan kadang benturannya dengan anggaran. Gitu loh. Saya kira saya lebih setuju ketika dibentuk kodim, koramil, tiap kecamatan, agar semua tercover. Pendekatan persuasifnya itu akan lebih mengena, gitu loh. Bang, itu kan anggarannya di DPR, Bang, yang punya hak budgeting, Bang. Ya kan diusulkan oleh mereka. Emang kita bisa ngusulin? Kan diusulkan mereka dulu, kita bahas. Kalau nggak diusulkan mereka kan ntar dikira nyari-nyari kita. Di tempat kerja kan bisa diusulkan program itu, Bang, penambahan. Kita udah sampaikan. Ya kayaknya sih ya, dugaan saya nanti karena personel juga kurang, Mas. Barusan. Jadi personel juga kurang masih. Nanti misalnya tiba-tiba dikirim ke sana banyak itu, nanti juga kekurangan personel masih harus nambah kan gitu. Oke. Oke, Bang. Satu lagi nih Bang, ketinggalan Bang sebelum kita lanjut. Silakan. Ini Bang, nggak apa-apa ya soal politik ya. Abang kan di parlemen seorang politisi ya. Ya. Bang, kemarin itu ya kalaupun bisa dikatakan orang heran gitu, setengah heran lah terpilihnya Pak Ahmad Saihu. Ya. Kita tahu kan selama ini yang berkembang itu bahwa calon presiden PKS pengganti Pak Sohibul Iman itu ada Ahmad Heriawan, Irwan Prayitno, Mardani Alisera, dan ada Zulkifli Mansyah dari NTB katanya. Ya. Kenapa Ahmad Saihu, Bang? Ya dia yang diyakini terbaik untuk saat ini. Terbaik sebagai politisi, kader. Menurut pandangan Majelis Syuro, perlu diketahui bahwa di PKS itu kekuasaan tertinggi ada di musyawarah Majelis Syuro. Yang pesertanya yang 90. Pesertanya 66. 66 ya. 66. Kebetulan saya ada di sana, jadi saya tahu. Saya salah seorang anggota Majelis Syuro, jadi saya tahu. Saya tahu. Jadi itu aklamasi atau voting, Bang? Aklamasi itu. Aklamasi ya? Iya. Tapi aklamasinya sebelum mengerucut ke Saihu, kemana Saihu sama siapa gitu? Ini ada beda di kita. Di kita itu kan pertama memilih ketua Majelis Syuro. Ya, yang kembali terpilih Pak Habib. Kemudian ketua Majelis Syuro bersama formatur itu menyusun itu kepengurusan yang kemarin diumumkan. Setelah itu ditawarkan kepada forum, nggak ada yang menolak, setuju semua, aklamasi kan berarti. Itu. Tapi pandangan Majelis Syuro ke Pak Ahmad Saihu ini seperti apa, Bang? Karena nanti akan semakin intens pertarungan di DPR ini akan semakin berat, Bang, karena PKS sama cuma Demokrat yang di oposisi, Bang. Targetnya apa kira-kira? Apa ya? Ya kita tentunya punya pandangan. Diskusinya sih banyak. Diskusi bahwa banyak kader kita yang baik dan sebenarnya termasuk yang disebutkan tadi Aher dan lain sebagainya. Tapi kemudian Ketua Majelis Syuro dan formatur menyepakati Ahmad Saihu, ya sudah. Dan kemudian Floor menyepakati, ya sudah gitu. Ya. Oke, Bang. Jadi tidak bisa didiskusikan kenapa begini begitu, ya karena sudah disepakati. Lain halnya kalau misalnya ada yang nolak itu mungkin bisa diskusikan lebih jauh gitu. Itu. Oke, Bang. Ya. Dari saya cukup. Saya persilakan ke teman-teman
yang ingin bertanya ada dari siapa dia yang udah chat? Atau silakan aja dibuka mikrofonnya, silakan yang ingin bertanya. Tapi saya persilakan pertama untuk Reza nih. Silakan Reza. Selamat sore Pak Abdul Haris. Sore. Ya, izin Pak mau bertanya. Tadi saya mendapatkan info pemerintah mau membangun kompleks subsidi buat anggota prajurit TNI. Apakah itu sudah disetujui Komisi 1 atau seperti apa nih Pak? Sama satu lagi soal ini Pak yang di perbatasan perbatasan nih kan misalnya di Natuna sendiri dan beberapa wilayah lain nih Pak yang tempat pemburuan negara-negara asing untuk dicaplok wilayah kan dikeluhkan itu kan nggak ada prajurit TNI di situ Pak. Apakah Nah, tadi Bapak bilang di situ prajurit TNI kita berkurang personelnya. Kira-kira yang pendidikan bela negara apa perlu diinin lagi Pak? Dibangkitkan lagi atau Bongkar lagi. Satu, ya. Nah, kemarin kan baru ada persetujuan ya Pak di paripurna yang antara kerjasama RI sama Swedia nih Pak. Ya. Yang naik. Apakah betul yang pernyataan Pak Prabowo di Swedia kemarin mau membeli rudal dan radarnya Swedia Pak dalam perjanjian tersebut? Ya, terima kasih ya. Pak. Pertanyaannya banyak nih. Ya. Sebelum lupa silakan langsung aja Bang soal pembangunan. Soal pembangunan asrama tadi yang di awal. Yang pertama pembangunan asrama saya tidak detail ya karena kami membahas tidak sampai satuan 3 jadi agak susah kalau ditanyakan yang begini susah kita. Tapi pada prinsipnya begini, dari sekitar 500.000 tentara itu rumah atau perumahan prajurit yang ada baru sekitar 280.000. Jadi masih kurang. Ya, baru lebih sudah 280 ribuan kalau nggak salah ya, ini angkanya nanti bisa dicek ya. Ya. Sekitar itu pun sebagian besar rusak sudah itu. Jadi maka ada misalnya Kementerian PUPR membantu misalnya berapa ribu gitu ya gitu-gitu ya kalau ditanya Komisi 1 setuju nggak? Setuju banget lah, namanya juga perumahan kurang. Ada juga problem misalnya begini, tentaranya sudah pensiun nih, mestinya kan harusnya keluar dari kompleks, mestinya biar dipakai yang aktif, ternyata nggak mau keluar. Sudah nggak mau keluar, kemudian tentaranya sudah meninggal, terus kemudian diturunkan pada anaknya nggak mau keluar juga, yang bukan tentara, ini problem juga. Nah, oleh karenanya, ya kita kalau ada misalnya dari PUPR bangunin rumah tentara segala macam, atau mungkin juga misalnya ada pihak-pihak yang mau bangunin sepanjang nggak ada kaitannya dengan nuntut harus ini itu, saya kira kita dukung gitu loh. Ya. Terus yang kedua kaitan dengan yang ada di Natuna. Jadi bahwa kita sangat concern terhadap Natuna, kita nggak mau kehilangan Natuna itu. Makanya kita tidak mau lagi menyebut Laut Cina Selatan. Kita sebut Laut Natuna, Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara. Tolong teman-teman wartawan juga ketika nulis Laut Natuna Utara aja, jangan ngomong Laut Cina Selatan kan gitu. Kalau Laut Cina Selatan kan Laut Cina kan gitu. Kalau Laut Natuna, Natunya punya kita. Gitu. Punya NKRI gitu ya? Iya, lebih NKRI lah gitu. Jadi terhadap para personel yang ada di sana memang kurang. Terus terang begini. Ini yang sudah agak dalam lagi ya kita bicara tentang Natuna ya. Pemerintah dalam hal ini menurut saya kurang mensupport agar di sana menjadi pusat kegiatan bisnis, pusat kegiatan ekonomi. Kalau dijadikan pusat kegiatan ekonomi, maka kemudian orang akan berbondong-bondong ke sana atau bertempat tinggal di sana. Ini sebaliknya, sebagian orang sana pada urbanisasi, pada pergi. Sementara di Cina, sebaliknya di sana, yang Cina Selatan sana itu, malah dibikinkan reklamasi, dibikinkan tempat usaha, akhirnya orang pada pergi ke sana, bisnis di sana. Nah ini saya kira, kalau kitanya pergi kemudian mereka mendekat ya, akhirnya rame di sana kan jadi masalah nanti. Jadi saya mendorong salah satu usaha untuk mengatasi Laut Natuna Utara,
adalah dengan membangun di Natuna pusat kegiatan ekonomi. Itu. Itu. Oke. Yang ketiga apa tadi ya? Yang ketiga soal apa tadi, Reza? Soal itu Pak, soal yang apa namanya? Aduh tadi apa ya? Lupa. Yang ini apa namanya? Aduh apa tuh? Bentar. Aku ingat lagi. Ya, lupa. Oke, nggak apa-apa. Nanti disambung. Ini ada apa pertanyaan di kolom komentar kita, Bang. Bang, pertanyaan dong, Bang. Pertanyaannya, Bang, saya bacakan, Bang. Soal proyek pesawat tempur KFX, IFX dengan Korea Selatan, lanjut atau bagaimana? Kok katanya itu kita tidak bayar komitmen? satu lagi yang soal itu Bang, yang Swedia sama RI yang Oh ya, oke. Ya. rudal sama radar itu. Saya ini ya, saya jawab dengan Swedia dengan Indonesia. Jadi sifatnya, jadi ini perjanjian ini sudah ditandatangani sekian tahun yang lalu, itu. Cuman belum dijadikan undang-undang, itu. Nah, kan kita DPR sifatnya kalau membahas undang-undang ratifikasi ini, kerjasama seperti ini, kan nunggu dari pemerintah ngirim ke kita. Nah, dikirimkannya ke kita kemarin ketika menjelang pas tengah-tengah COVID. Ya kita bahasnya agak lambat. Nah, biasanya undang-undang ratifikasi ini paling 2 bulan selesai lah. Ini agak molor mungkin sekitar 5 bulan karena secara teknis agak kesulitan. Sehingga kemarin baru selesai. Nggak ada kaitannya dengan Prabowo ke Swedia dan sebagainya, nggak ada hubungannya. Itu lebih pada jadwal kita aja. Gitu. Karena itu undang-undang biasa sekali, kita tidak merubah perjanjiannya kan, karena tuntutan dari negara yang mengadakan perjanjian itu harus diwujudkan dalam undang-undang, gitu. Tentang isinya, ya kerjasama bidang pertahanan yang sifatnya umum, nggak ada hubungannya dengan mau beli rudal atau apa, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena perjanjiannya udah tahun 2000 berapa ya? 2010 kalau nggak salah. Gitu. Oke Bang, soal yang tadi pertanyaan Mas Rian ini, soal proyek pesawat tempur KFX, IFX dengan Korea Selatan, lanjut atau gimana? Kabarnya mengkutip pernyataan Prabowo di rapat dengan kami, itu bahwa rencananya akan dihentikan. Alasannya apa Bang? Dan bagaimana sikap parlemen Bang? Ya karena itu baru rencana dan belum dituangkan dalam bentuk ini, ya kami belum membahas dong. Alasan pemerintah ke Dewan? Ya alasannya lebih baik daripada duit segitu nanti masih tahun sekian dapatnya cuma sedikit. Ya kalau nanti ikut jualin laku, kalau nggak laku gimana? Mendingan beli aja langsung. Oh gitu. Parlemen sendiri sikapnya gimana Bang? Kalaupun ya, misalnya ntar dulu orang itu baru statement Prabowo di rapat ya. Menurut hemat saya begini begitu. Kalau sudah dituangkan dalam bentuk surat ke Komisi 1 ya akan kami bahas kan gitu. Nggak, kalau nanti dituangkan gitu, kalau sikap pribadi Abang sendiri gimana? Kita lihat nanti analisisnya seperti apa. Karena KFX sendiri sudah ada sejak sebelum saya masuk Komisi 1 gitu ya. Ya jadi dulu latar belakangnya seperti apa, saya juga nggak ikut bahas soalnya. Jadi saya nggak ngerti persis. Nah, nanti ketika itu sudah jalan, saya masuk Komisi 1 sudah jalan. Nanti kalau mau dihentikan tentunya akan ada analisisnya seperti apa. Katanya nggak jadi atau batal gitu karena tidak bayar komitmen, Bang? Benar Bang infonya? Ya begini, tidak bayar komitmen itu sebagai langkah karena mungkin ini kayaknya kita nggak terlalu untung deh. Nah, kira-kira gitu mungkin. Ya. Lebih baik duit segini buat beli aja, langsung dapat banyak, langsung dimanfaatkan daripada ngikut ini masih tahun 2026 baru kita dapat gitu loh. Oke. Ya. Oke, sebelum pertanyaan di kolom komentar kita, silakan mau ngopi sendiri kawan-kawan. Saya udah nih ngopi nih. Santai. Silakan kalau mau bertanya, ya Pak. Silakan ya yang nanti kita baca lagi pertanyaan di kolom komentar kita. Yang ingin bertanya langsung silakan kawan-kawan.
Dari Dari Medan mana boleh. sebutkan nama? Halo, Assalamualaikum, Bang Dari Rusdan. Sumsel atau dari Sumut dulu nih? Silakan kayak dari Ya. Sumsel dulu nih, yang awal dari tadi udah ngecek saya nih. Nanti baru Bang Jondris. Silakan Bang Rahmat dari Sumatera Ya. Selatan. Ya, Assalamualaikum Bang Abdul Haris. Waalaikumsalam ya, Mas Ya. Rahmat. Ya, ini saya tertarik soal nilai anggaran yang 1,5% yang termasuk idealnya versi TNI gitu kan. Kalau nilai 1,5% itu berapa real angkanya? Kemudian alutsista apa yang mendesak untuk dibeli untuk TNI saat ini? Apakah fokus di angkatan laut, fokus di angkatan darat, atau di fokus angkatan udara? Gitu. Kemudian soal ada kuota 500.000 tentara gitu kan. Idealnya untuk Indonesia ini berapa sih? Atau memang dibatasin seperti itu gitu? Mungkin dua pertanyaan itu aja tuh Bang Abdul Haris. Terima kasih Bang Rahmat. Ini sebenarnya pertanyaan umum, tapi memang harus kita tahu kalau pertanyaan umum. Pertama, ideal TNI kita berapa jumlah prajuritnya, 1,5% tadi itu kira-kira berapa angkanya, dan alutsista yang mendesak untuk diadakan di tanah air kita, Bang. Silakan Bang Abdul Haris. Oke, sebenarnya kalau 1,5% itu berapa? Coba dicari aja PDB kita tahun 2021 berapa ya nanti, karena saya juga nggak pegang data ya. Nanti tolong dicek ya, kalau 1,5%-nya berapa kan gitu. Nah, itu aja. Jadi satu. Terus yang kedua apa tadi? Sorry. Soal ideal prajurit kita, Bang, berapa Bang? Dengan luas teritorial kita, Bang. Kalau kita melihat prajurit kita itu ya ini ya idealnya kita melihatnya sempat ada diskusi sih, sangat ideal kalau kemudian prajurit kita berjumlah sekitar 1 juta. 1 juta ya. Setengah dari sekarang berarti Bang ya? Iya. Sekarang setengahnya. Iya. Ya. Oke. Kalau alutsista tadi, pertanyaan terakhir dari Bang Rahmat? Alutsista tadi gimana? Yang mendesak untuk diadakan sekarang apa Bang alutsistanya? Di angkatan mana? Atau apa gitu? Gini. Jadi alutsista itu ada di tiga matra itu semua banyak yang mendesak. Di darat yang mendesak banyak, di laut ya apalagi ngawal laut segini banyak, segini luas. Di udara lebih parah lagi. Saya kasih bocoran dikit aja ya. Tahun 2019 pelanggaran wilayah udara oleh negara tetangga, saya nggak mau sebut, pasti tahu lah. Itu 1 tahun sekitar 400 kali. Tahun 2019. Udara ya? Wilayah udara. Tahun 2020 sampai bulan Agustus itu sudah hampir 800 kali. Wow. Bisa kebayang kan? Kenapa? Karena lagi-lagi untuk alutsista kita, fighter kita terbatas, biaya operasional fighter juga terbatas, dampaknya banyak. Jadi kadang jangan hanya melihat, kita udah punya fighter kok. Nah, fighter itu ada daya dukung untuk mengoperasikan enggak? Ya. Sehingga pelanggaran seperti ini nggak boleh terjadi dong, kan gitu. Wong sekedar izin, dia mengatakan izin mau melewati aja, bisa diizinkan, tapi kenapa nggak mau izin itu kan sama aja melecehkan itu. Kenapa mereka mau melecehkan? Ya karena mereka tahu nggak bisa ngejar kok. Gitu. Yeah. Ya gitu. Ini tolong pada teman-teman wartawan yang kadang, atau mungkin mereka ayo kejar gue dong gitu ya. Kenapa? Ayo kejar gue dong gitu ya. Iya, makanya teman-teman wartawan saya minta yang kadang masih nanya, toh kita nggak mau perang Pak, kenapa mesti harus beri alutsista? Ini contohnya nih, 800 kali pelanggaran sampai bulan Agustus. Bayangin. Ini saya lihat kembali lagi yang abang resahkan tadi soal sebenarnya ke pro pemerintah aja nih untuk merealisasikan terutama yang disampaikan Pak Jokowi ya, karena yang abang bilang tadi profesionalitas dan kesejahteraan itu ya harus ditunjukkan dengan anggaran tadi gitu, harus ada bill-nya. Iya. Oke, Bang Rahmat. Sekarang kita tadi Bang Jondris dari Sumatera Utara, Bang Jondris Purba, silakan Bang.
Bang Abdul Haris. Ya, Izin waktunya kita siang, sedikit, selamat Bang. sore, Pak. Sampai 3:50 ya. Oke, boleh. Ya. Silakan. Bang John Riz. Selamat sore, Pak Abdul Haris. Sore, John dari Riz. Medan, Pak. Ya, Pak John Riz. Kalau kita bicara soal profesionalisme dan kesejahteraan TNI, kalau di Sumatera Utara boleh saya gambarkan sih, mereka tidak akan mendapatkan itu, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena sampai sekarang bagaimana mereka mau profesional ketika kebutuhan perutnya juga seperti yang Bapak sampaikan tidak terpenuhi gitu. Kalau di Sumatera Utara itu mereka sangat marak sekali menjadi tenaga-tenaga pengamanan di perkebunan sawit milik cukong-cukong itu, Pak. Bagaimana mereka mau profesional dengan tugas pokok mereka sebagai tentara kalau mereka justru mengabdinya bukan kepada negara gitu, tapi kepada pengusaha-pengusaha perkebunan sawit. Ya. Dan mungkin sering kita dengar dari sini setiap mereka menangani masalah pengamanan aset-aset itu nyawa yang melayang di sini gitu, Pak. Artinya apa? Saya mau mengatakan bahwa kalaupun pemerintah kemudian memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, itu sebenarnya untuk siapa? Kan untuk rakyat juga. Harus mulai dipikirkan juga, saya kira, infrastruktur yang dibutuhkan oleh para tentara itu agar mereka nantinya juga punya harapan lah ketika keluar dari barak, punya rumah seperti itu. Karena saya kira semangat yang dibangun Pak Jokowi untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur juga untuk kesejahteraan rakyat, dan mereka itu rakyat gitu. Dan jangan lupa mereka itu adalah rakyat yang sangat terlatih. Dan untuk melatih mereka itu jangan sampai latihan yang dibiayai oleh negara justru mereka abdikan dirinya untuk para cukong-cukong ataupun para pemilik-pemilik ataupun korporat tadi. Itu yang mau saya sampaikan, dan saya sih sebenarnya ingin agar DPR mendorong saja, kalaupun infrastruktur dikebut ya disisihkanlah infrastruktur untuk jaminan mereka gitu, agar pengabdian mereka memang benar-benar sesuai tupoksinya, bukan kepada orang lain yang ngasih mereka makan. Terlalu kasihan. Di Medan sendiri backing tempat judi juga banyak mereka. 2015 lalu mereka sempat kokang-kokangan senjata gitu di belawan antara Patra gitu. Ketika saya ikut waktu itu kan terlalu mengerikan gitu. TNI Angkatan Darat melakukan razia, TNI Angkatan Laut ngokang senjata di hadapan mereka. Itu terlalu mengerikan menurut saya, dan itu akan merusak dari internal masyarakat kita sendiri dan negara kita yang lemah dibuatnya, Pak. Terima kasih. Oke, Bang John Riz, ini tema kita, tapi Bang John Riz membukanya lewat realita di lapangan, Bang. Oke. Silakan, Bang. Yang pertama, saya sepakat sekali bahwa mestinya harus dibuatkan juga infrastruktur agar tentara ketika pensiun tidak kemudian malah mengabdi pada cukong-cukong. Sepakat 100%. Nah, jadi saya kira ketika berbicara infrastruktur untuk bagaimana mereka hidup setelah pensiun itu yang mendasar adalah rumah sebenarnya. Maka kami mendorong di DPR itu mendorong Mbok Yao itu. Tentara itu mempunyai program apakah nyicil selama dia aktif, sehingga ketika pensiun dipastikan semua tentara prajurit punya rumah. Ya tentunya kami nggak mungkin ngasih hitung-hitungannya begini, caranya begini kan nggak. Di DPR kami ya mendorong. Dorongan kami yang kami dorong kepada Kementerian Pertahanan dalam hal ini, tolong dipikirkan bagaimana caranya ketika mereka pensiun punya rumah. Kita nggak mau tahu caranya bagaimana ya. Artinya banyak cara tentunya mereka bisa lakukan agar jangan tadi satu dia nggak mau pergi dari tempat rumah dinas gitu. Nggak mau pergi, akhirnya rame berantem di mana-mana kan. Iya. Seolah-olah nggak ada penghormatan kepada yang lebih tua itu. Padahal memang itu tempat dibutuhkan untuk tentara yang aktif. Prajurit aktif, ya. Prajurit aktif, ya. Dari sisi alasan itu masuk akal. Tapi sisi lain, masa iya sih prajurit yang sudah berjuang kemudian keluar harus tidur di emper toko? Kan nggak mungkin juga. Gitu. Nah makanya penyelesaiannya yang pertama, pastikan prajurit pensiun punya rumah. Atau sebelum pensiun punya rumah, itu loh. Nah, sehingga ya nanti tidak akan lagi ada gontok-gontokan pengosongan rumah dinas tentang prajurit yang ramai berantem antara senior dengan junior. Aduh, kita miris dengernya.
Itu. Terus yang kedua, ya bukan berarti saya anti terhadap pembangunan infrastruktur, bukan. Sepakat, ya disisihkanlah agar para prajurit ini juga mereka rakyat yang harus juga diperhatikan. Jangan karena prajurit jiwa korvanya tinggi terus dibiarkan pasti hidup, toh survival juga hidup, mereka di hutan, jangan begitulah. Oke. Sepakat dengan Mas John Rhys. Ya. Oke, saya tambah, ada yang bertanya lagi Bang. Tadi udah chatting. Tapi udah jam 3:10 nih, udah lebih 11 nih. Oke ya. Gak bisa nanya lagi ya Bang? Satu lagi tapi 1 menit ya. Ini Oke, udah oke, ditunggu silakan soalnya. Dam. Ya, 1 menit Dam. Bang, terima kasih sudah diberi kesempatan Bang Haris. Bang, ini simpel aja pertanyaannya Bang. Di situasi sekarang ini, itu TNI dan Polri seperti api dalam sekam Bang, kalau dilihat. Itu kan kemarin yang Ciracas kemarin itu kan mungkin salah satu wujud nyatanya lah dari api dalam sekam itu. Kalau Abang melihat situasi sekarang ini antara TNI dan Polri ini bagaimana Bang? Gini, Silakan Bang. kalau di lapangan bisa jadi beda. Jiwa korsa yang dibelokkan oleh sebuah isu hoax itu menjadi seperti itu, saya kira ini kesalahan ya, kesalahan satu si pembuat hoaxnya sendiri, yang kedua emosi karena hoax yang tidak proporsional, ini juga masalah. Saya kira nggak boleh begitu. Coba bayangkan kalau hoaxnya dibuat bahwa nih tentara Singapura sudah memasuki Batam berbondong-bondong, terus tiba-tiba tentara Batam siap, kan masalah sekali ya. Saya kira justru dari aspek ini yang harus dibenahi. Itu. Nah, kasus Ciracas itu memang yang aspek pemahaman terhadap sosial media dan tanggung jawab tentara untuk sosial media ini juga harus disadarkan. Maka di Amerika ada buku blueprint